Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah qiyam Ramadan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Insyaallah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam situasi apapun dan kondisi bagaimanapun, adalah sangat pantas kita semua untuk terus tahu diri, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita hingga detik ini. Kita ucapkan bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah berikan salawat beriring salam untuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sidang jamaah qiyam Ramadan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang, rahimakumullah. Tanpa terasa itulah menjalani bulan Ramadan selama 7 hari. Coba. Perjalanan dan perputaran waktu itu begitu cepat kita rasakan. Rasa-rasa kapatan kita baru ditinggalkan oleh bulan Ramadan tahun yang lalu 1441 Hijriah. Lalu itulah dipertemukan Allah kembali dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah tahun ini, dan tak terasa hari ini kita sudah selesaikan 7 hari Siyam Ramadan. Kita telah mempuasakan Ramadan, menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari saat masuk waktu berbuka. Dan malam ini kita masuki insyaallah, dan sudah berada kita di malam ke-8 dalam pelaksanaan kegiatan Qiyamul Ramadan, mendirikan amalan ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Kata Rasul dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma au man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan atau barang siapa yang mendirikan amalan ibadah di malam-malam Ramadan, sama mempuasakan Ramadan imanan, dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan tauhid dan akidah yang kukuh dan kokoh serta utuh, dengan perhitungan penuh harap mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah qiyam Ramadan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimakumullah. Sebagai renungan tausiah kita pada malam ke-8 ini, mari kita bersama-sama berupaya dengan maksimal untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, insan paripurna, manusia seutuhnya, yakni orang-orang muslim mukmin yang muttaqi. Semua kita adalah sama di hadapan Allah, Bapak Ibu. Siapakah dia? Seorang ulama, tersohor, ustaz, wali kota, pejabat, orang berpangkat, konglomerat, wakil rakyat, sekalipun rakyat melarat, semua kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita mulia di sisi Allah adalah siapa yang bertakwa di antara kita. Akan mulia manusia siapapun dia, apapun status dan strata mereka, jika mereka bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa di antaramu. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita berpuasa sebulan penuh Ramadan, kita penuh harap, kita berkeinginan, kita bercita-cita, dan kita sangat mendambakan predikat manusia insan paripurna, manusia seutuhnya itu yang di penghujung ayat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 dalam juz yang kedua itu, yang mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Penghujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi manusia insan paripurna, manusia seutuhnya, orang-orang yang bertakwa. Nah ini kiranya Bapak Ibu kita akan renungkan malam ini. Orang-orang yang bertakwa ini adalah bahagian pula dari orang-orang yang akan dapat mencium bau surga. Kita mau jadikan renungan tema tausiah kita malam ini mempermantap ketakwaan kepada Allah dan menjalin hubungan silaturahim di antara sesama kita. Kita dasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Tabrani. Kata Rasul, an Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mujtami'un. Qala Rasulullah, ya ma'syaral muslimun, ittaqullah wasillu arhamakum, fa inna raihal jannah yujadu min masirati alfi amin, wallahu la yujiduha aqun wala qat'un rahimun wala syai'un zalim. Dari Jabir radhiyallahu, dia berkata, telah keluar Nabi Muhammad SAW dalam sebuah, kami sedang dalam pertemuan bersama Rasul. Ketika Rasul meninggalkan pertemuan kami saat akan keluar dari pertemuan itu, Rasul berkata, Rasul bersabda, wahai sekalian orang-orang muslim,
Wahai sekalian orang-orang Islam, bertakwalah kamu kepada Allah dan silu arhamakum, buhul, jalin, ikat tali silaturahim di antara sesama kamu. Fa inna raihal jannah yujadu min masirati alfi amin. Maka sesungguhnya mau surga itu seperti perjalanan yang bisa kita perkirakan perjalanan jauh ribuan tahun. Wallah, demi Allah, tidak akan mendapatkan memperoleh bau surga bagi orang-orang yang kata Rasul 3 perkara. Yang pertama, akul. Yang kedua, qat'un rahimun. Yang ketiga, sayhu zanib. Bapak Ibu Saudara, kata Rasul, jangankan sarubo, baunya saja kita tidak mendapat. Kita semua Bapak Ibu sangat menginginkan, mengharapkan untuk meraih menuju surganya Allah. Kita mendambakan tempat yang paling indah di sisi Allah, yakni surga Allah. Sementara kata Rasul, jangankan surganya, baunya saja kita tidak dapat. Baunya saja tidak kita peroleh. Sama ketika sedang musim durian, Pak, yang gado sedang tak punya bibih, musim sedang jadi-jadi, awak sedang sari dalam kesulitan, sabanata raga dan ingin mencoba durian, lalu kamu tidak punya pipih pembali, babau saja badan komai berjalan-jalan ke sekitar daerah gantian, tapi orang banyak mengenai durian. Ketika kemudian seketik lewat-lewat, bau-bau durian lewat. Sekedar bau-bau durian, rasul-rasul Allah tauhid senene malah rindu untuk makan durian. Sambil berkata, insya Allah miswak kalau lah punya pipih dan pakai pen bali durian. Dan cukup lah. Kira-kira begitulah keinginan kita untuk merasakannya. Namun membaukannya saja, tak bau sejawat, rasul-rasul tarasul lapih taraga. Nah begitu pula surganya Allah. Kita sangat mendapatkan dan menginginkan surga. Sementara kata Rasul, jangankan surga, baunya saja sudah dapat. Siapa dia? Yang pertama, aku. Anak naturaku kapado kedua orang tua. Anak yang tidak baik tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ditempatkan Rasul, orang yang tidak berbuat baik, yang tidak berbakti durhaka kepada kedua orang tua, nomor urut pertama, jangankan surga, baunya saja tidak akan mendapat. Betapa luar biasanya ketika Allah menempatkan orang tua bagi kita sebagai anak, bagi kedua orang tua. Sekarang kita yang hadir di Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mayoritas sebagai orang tua dari anak kandung darah daging kita. Kita sebagai bapak mandai, sebagai papa, ayah, abi atau buya dari anak kandung darah daging kita. Namun kita tetap menyadari sepenuhnya bahwa tidak pernah ada mantan orang tua ataupun mantan anak di dunia ini. Dan kita sangat percaya dengan janji Allah. Allah akan redha kepada kita jika telah redha kedua orang tua kepada kita. Semua kita mengakui dan tidak pernah mengingkari kenyataan bahwa status kita adalah tetap sebagai anak dari kedua orang tua kita. Betapa kita menyadari Bapak Ibu Saudara, sebagai anak kita tidak akan pernah mampu dan sanggup membalas segala curahan perhatian kasih sayang orang tua seperti yang telah pernah mereka berikan kepada kita.
Andaikan malam ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat ini pada hari ke-7 Ramadan tahun 1442 Hijriah di hari Senin, hari Sinayan, hari Isnin, tanggal 19 bulan April tahun 2021 ini, jika kita sejenak mengenang, kita bernostalgia puluhan tahun yang silam, saat itu sedang dalam kandungan mandek ama ibunda kita tersayang. Kemana pergi kita dibawa dalam perut besarnya 9 bulan 10 hari lebih kurang lamanya. Kita tendang perutnya, kita meronta rahimnya, kita makan darah dagingnya. Ibunda mandek ama, mama dan umi kita tersayang itu dengan penuh kasih sayang terus merawat kita dalam kandungannya. Tidak pernah merasa berat, mengeluh dan menyesal. Mereka merawat kita dalam perut besarnya saat mengandung kita ketika itu. Ayah, abah, papa, abi dan buya kita tersayang. Dari pagi sampai petang banting tulang cari nafkah, rezeki yang halal lagi baik. Menjadi pekerja kasar, buruh, kuli, tukang angkat. Menjadi petani, ke kebun, ke parak, ke ladang, ke sawah. Berjualan, berdagang, menjadi pegawai, guru, dan lain sebagainya. Mereka lakukan demi kita, anak kandung darah daging mereka. Itu baru saja kita masih dalam kandungan ibunda tersayang. Lalu ketika kita akan lahir ke bumi yang fana ini, kedua orang tua kita dengan penuh kebahagiaan untuk siap melahirkan kita. Mereka datangi bidan, dukun beranak ataupun dokter ahli kandungan saat itu. Mereka siap untuk melahirkan kita sebagai anak kandung darah daging mereka, dan tidak pernah mereka pikirkan hidup atau mati setelah melahirkan kita saat itu. Atas izin dan kuasa Allah, Bapak Ibu Saudaraku, lahirlah kita semua ini, termasuk saya, ke muka bumi Allah yang fana ini, tanpa diiringi saleh menangkut dan menangis lagi ketika lahir waktu itu. Namun kedua orang tua kita, ayah, bunda, ama, abah, mama, papa, umi, buya kita penuh dengan kebahagiaan, gembira dan senang hati menyambut kelahiran kita. Bersyukur mereka, anak kandung darah daging mereka telah lahir dengan sehat walafiat dan sempurna. Namun kita bisa bayangkan Bapak Ibu, saat kita baru lahir itu, ibunda kita yang belum lihat darah berserakan setelah melahirkan kita, sakitnya melahirkan kita, cucuran keringat yang masih sekujur tubuhnya setelah melahirkan kita ketika itu, mereka masih berusaha, berupaya, bekerja keras untuk mengeluarkan air susunya agar kita segera menyusu dengan mereka. 2 tahun lebih kurang kita disusui, tidak nyenyak tidur ke orang bayi awal di masawak bayi saiswa rani saikuan alaukan dikelambuin, disuapin, dimandiin, dicebokin. Mohon ampun kita kepada Allah, maaf terkadang kita tak sadar pipis dan itu dimasuk bayi saiswa nggak sempat tak minum dan tak makan deka 2 orang lain itu. Kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang, diberi makan, diberikan pakaian, sakit kita mereka obat, hilang kita mereka cari, kadang tak ada biaya untuk makan mereka, hutang sana hutang sini, pendidikan dan lain sebagainya. Mereka sekolahkan kita, mereka kuliahkan kita, bahkan tamat kuliah sekalipun mereka carikan peluang pekerjaan untuk kita, mereka modali kita sampai mereka nikah kawin para rekan kita, punya anak sekalipun kita. Sayang dan kasih mereka tak putus pada kita, malah berlebih untuk anak-anak kita, cucu-cucu mereka. Semua ini tak mampu kita membalasnya. Inilah mungkin maka Rasul katakan, jangankan surga, baunya saja tidak akan kita peroleh. Bagi siapa? Aku, anak nanduraku kepada kedua orang lain. Nah kedua, qat'un rahimun. Orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan hubungan ikatan kasih sayang antara sesama kita,
Seolah-olah kitalah yang paling hebat. Allah saja Tuhan pencipta alam semesta. Allah Tuhan yang menguasai seluruh isi alam jagat raya. Allah Tuhan pemilik semua alam semesta ini. Allah katakan, seluas lautan pun dosamu kecuali berbuat syirik kepadaku. Jika kau sungguh-sungguh minta ampun dan bertaubat kepadaku, aku ampuni dosamu, kata Allah. Lalu toh mengapa kita sama manusia? Terkadang ada kawan sahabat kita yang punya khilaf dan salah, lalu mereka tahu dengan kesalahan minta maaf dengan kita. Teganya kita berkata, tidak ada maaf untukmu, putus silaturahim, dan sampai berkata seperti seolah-olah kita lebih hebat daripada Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Jangan kita putuskan silaturahim. Di antara sesama kita teruslah membangun jalinan kasih dan sayang. Ingat oleh kita, jangan usir kegelapan dengan kegelapan, tapi usirlah dia dengan setitik cahaya, hidayah nur yang memberi penerangan, hidayah nur yang menerangi alam semesta, yang berpedoman dengan dua kitab suci Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian jangan rubah kebencian dengan kebencian, tapi rubahlah ia dengan secercah rasa kasih dan sayang, silaturahim di antara sesama kita. Mari Ramadan kita membangun silaturahim. Ramadan menempa kita, menggembleng kita, melatih kita, mengkader kita untuk semakin mantap rasa kebersamaan, ikatan tali kasih dan sayang, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Terakhir yang ketiga, jangankan surga, baunya saja nggak dapat, kata Rasul, syai'u zani, laki-laki tua penzina. Naudzubillah min dzalik. Orang yang makin tua makin menjadi-jadi perangai maksiat dan buruknya, makin kaya penzina. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ini jangankan surga, baunya saja tidak akan diperoleh, kata Rasul. Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah qiyam Ramadan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat sebagai renungan tausiah takwi kita malam ini. Silu arhamakum, memperbaiki, mengikat, menjalin tali silaturahim dan mempermantap takwa sebagai tujuan kita berpuasa. Ini adalah rangkaian tujuan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Jadilah kita hamba yang bertakwa dan terus menjalin silaturahim di antara sesama kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita terus beribadah, beramal ini karena pengetahuan yang kita punya dan kita miliki. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu beramal beribadah yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita beramal beribadah dengan ilmu. Kesempatan disediakan oleh Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat untuk kita mengkaji dan memahami ilmu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu kegiatan kajian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, khusus Ramadan, setiap malam tausiah tarbi seperti ini. Mari kita cari terus dan tidak pernah tertinggal waktu sedikit pun untuk mendapatkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah. Itu kan dah Allah dodong aye dodong dada, ya kan? Ya kan? Latah-latahan saja puasa orang, puasa loa, buku orang, buku loa, tarawih orang, tarawih loa, sahur orang, sahur loa, tausiah orang, tausiah loa, gala orang,
galak doang dan digalak orang awal. Kita tidak mau beramal dan beribadah karena tidak punya ilmu tentangnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat al-birru man ittaqa nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.